Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sampai ke episode yang ke-9 dalam program bahasan atau bahas hasil bacaan. Kali ini kita akan bertemu 3 bias lagi. Yang pertama memaksa bukti, kedua omission bias, dan yang ketiga endowment effect. Oke, kita langsung masuk saja yang bias pertama. Nah, memaksa bukti. Kalau di buku itu judulnya apa saja bisa menjadi bukti atau apapun ada buktinya. Nah, jadi salah satu jenis bias yang sering kita kena kalau misalnya kita menyaksikan orang berdebat. Nah, ini kalau misalnya ada orang menjadikan apapun sebagai bukti, lalu kita percaya dengan bukti itu tanpa jeli melihat apapun yang mereka jadikan bukti, maka kita sudah terjebak dalam bias yang ke-22 ini. Karena apapun yang diklaim sebagai bukti bisa saja bukan bukti, tapi itu hanyalah framing atau bahasanya ya hanya melihat satu sisi saja yang ternyata mendukung pendapat mereka, tapi melupakan sisi yang lain yang ternyata bertentangan dengan pendapat mereka. Nah, coba lihat ada dua sikap yang sangat khas dari cara berpikir ini. Nah, yang pertama itu mengabaikan atau menyisihkan semua fakta yang ditemui atau pengalaman yang tidak cocok dengan klaim. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok ya disingkirkan. Kan itu seperti dalam meramal misalnya. Dalam meramal, nah ini contohnya di bawah. Dalam pekan ini Anda akan mendapatkan kesialan. Nah, ketika klaim seperti itu ada, kan setelah klaim itu dilontarkan ada banyak hal yang terjadi, ada banyak kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita. Misalnya kan ada beberapa hari kita sekolah, kita makan atau apa, jalan-jalan sama teman, kan banyak yang bisa terjadi. Tapi bisa saja walaupun memang misalnya ramalan ini, setelah ramalan ini diucapkan ternyata memang ada kesialan, kan sebelum ramalan ini diucapkan kesialan-kesialan itu juga ada. Atau paling tidak kalau misalnya ramalan ini diucapkan, bisa saja ramalan ini juga salah. Nah, jadi dalam sepekan itu, dalam waktu rentang sepekan itu, bisa saja hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu ada kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak cocok dengan klaim si dukun ini atau si peramal ini. Bisa saja dalam sepekan itu malahan untungnya lebih banyak daripada kesialannya. Oke, kesialannya ada, tapi kesialannya itu mungkin 1-2, tapi bisa saja keuntungan yang dia peroleh dalam pekan itu malahan lebih banyak daripada kesialan yang dia peroleh. Nah, itu yang pertama. Kedua, ciri yang kedua, dia hanya mengonfirmasi fakta atau pengalaman apapun yang sesuai atau mirip dengan klaim yang diucapkan, atau bahkan klaim itu tidak ada kaitannya dengan bukti yang dia pakai, tapi dipaksa penafsirannya. Nah, misalnya kan saya bilang begini, dalam sepekan ini Anda akan sakit. Nah, itu sakit kan macam-macam. Contohnya misalnya saya katakan seperti tadi, kemudian dalam sepekan itu dia misalnya jatuh dari kursi. Nah, kalau jatuh dari kursi kan sakit. Sakit itu dibawa. Kan saya apa tadi yang saya bilang? Saya mengatakan dalam sepekan ini Anda akan merasakan sakit atau mengalami sakit lah, redaksi yang lebih umumnya. Kan saya bisa bilang begini, oh, kau kan sudah jatuh dari kursi. Itu seperti ramalan saya tadi. Nah, itu tadi yang yang dipaksa, yang tidak cocok sebenarnya dengan klaim tapi dipaksa. Kadang-kadang ada itu ramalan menggunakan diksi-diksi yang umum supaya kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya ternyata partikular atau sifatnya khusus dipaksa cocok kepada sesuatu yang umum ini. Nah, itu gaya yang selalu dipakai oleh peramal, memaksa bukti. Sebenarnya hal yang tidak ada relevannya tapi dipaksa cocok. Itu yang biasanya ada.
Nah, itu ada juga ramalan-ramalan itu yang beredar di Facebook itu, yang sering kita lihat di beranda kita. Ada misalnya kalau zodiak Virgo maka hidupnya akan seperti ini. Zodiak Leo maka kehidupannya itu seperti ini. Nah, cara dibuktikan bahwa betapa absurdnya yang namanya ramalan itu, silahkan hilangkan nama-nama Leo, hilangkan nama-nama Scorpio dan lain-lain itu. Kadang-kadang ada ramalan itu ternyata bagian yang pasti-pasti dalam hidup kita itu ya dimasukkan sebagai ramalan, seolah-olah hal itu tidak pasti. Misalnya ada misalnya satu zodiak yang bernama Leo, kemudian diramal, oh Leo ini akan mendapat banyak keberuntungan dalam hidupnya. Kan misalnya banyak sekali orang yang punya keberuntungan dalam hidup. Misalnya dia tidak jadi mati, tidak jadi ditabrak, atau tiba-tiba dapat uang. Kan semua orang dapat keberuntungan seperti itu. Siapapun bisa dapat keberuntungan seperti itu. Nah, ketika misalnya kita hilangkan nama zodiaknya, kita sisakan isinya, maka ada ramalan-ramalan itu yang ternyata semuanya relevan dengan kehidupan kita, meskipun pada awalnya isi ramalan ini zodiaknya itu beda-beda. Artinya penamaan zodiak-zodiak ini adalah sebuah ilusi yang dibuat untuk menunjukkan bahwa seakan-akan apapun zodiak Anda itu, maka hidup Anda akan begini. Padahal kenyataannya isi ramalan-ramalan itu semuanya bisa dialami oleh semua orang dari zodiak apapun. Nah, itu bukti keabsurdan ramalan. Ada juga ramalan yang lebih absurd lagi. Ini bukan lagi hal-hal yang pasti, tapi hal-hal yang sifatnya lebih spekulatif, lebih tidak pasti. Dia masukkan ke dalam ramalan. Kalau yang pasti-pasti saja yang kayak tadi absurdnya bisa terbongkar, apalagi yang sifatnya spekulatif. Kenapa? Ketika ramalannya tidak cocok dengan apa yang dia klaim, maka dengan sendirinya ramalan-ramalannya itu akan terbukti keabsurdannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang ke-22. Apapun mau dijadikan sebagai bukti, walaupun hal-hal itu tidak relevan atau tidak cocok. Kan ada juga hal-hal yang seperti saya sebelumnya bahas, kan kebetulan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang kita tidak sengaja bisa terjadi, tapi malahan hal-hal kebetulan yang kemungkinannya kecil itu dijadikan bukti. Itu kan masalah juga. Ada yang seperti itu. Nah, dalam antik hal-hal yang kayak tadi itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti, tidak bisa dijadikan sebagai burhan. Harus sifatnya doruri, harus sifatnya aksiomatik, harus pasti. Oke, itu yang ke-22. Selanjutnya omission bias. Nah, omission bias itu ada sebuah anggapan yang menyatakan bahwa kalau pasif atau diam-diam saja berarti itu lebih mendingan. Nah, walaupun kejahatan itu tetap dianggap mendingan. Misalnya ada orang naik gunung. Nah, dia bersama misalnya dengan temannya. Nah, ketika temannya tergelincir mau jatuh, dia hanya diam, tidak tolong juga. Dia lihat-lihat saja. Akhirnya dengan diam-diamnya itu temannya ini tewas. Kemudian ada teman keduanya. Nah, teman keduanya ini ternyata diam-diam disimpani dendam oleh yang mengajak tadi di atas gunung. Ternyata diajak gunung untuk didorong jatuh ke jurang. Kan teman pertama dan teman kedua ini sama-sama tewas. Yang pertama tewas karena dicuekin, karena didiam-diamin. Yang kedua ini tewas karena didorong, ada dendam. Tapi kalau kita mau tanya begini, apakah salah satu kejahatan dari dua kasus tadi itu sama-sama mendingan? Atau adakah yang lebih mendingan dari dua kasus tadi? Kalau ada orang menjawab bahwa yang diam-diam, karena diam-diamnya itu si temannya tadi ini jatuh, maka orang sudah terkena omission bias. Dia menganggap kalau misalnya diam maka kejahatannya itu lebih mendingan, padahal kadang-kadang diam-diam itu lebih bahaya. Nah, ada ungkapan seperti ini: ketika kejahatan itu sudah naik suaranya dan kebenaran sudah diam, maka pada saat itu kejahatan
atau keburukan akan menyuarakan kebatilannya. Nah, diam-diamnya orang baik ini atau orang-orang benar ini merupakan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dengan diamnya itu sama saja secara tidak langsung membiarkan kebatilan-kebatilan itu berbicara. Nah, makanya para ulama itu kalau lihat hal-hal yang mungkar, maka dia tegur. Dia pasti cegah paling minimal. Nah, atau kalau misalnya kita tidak mampu menegur, tidak mampu beraksi atau apapun itu, ya paling tidak kita ingkari dalam hati. Tapi itu kan iman yang paling lemah kalau kita tidak speak up. Nah, itu kalau misalnya kita tidak speak up, kita membiarkan kemungkaran, dan kemungkaran itu terjadi karena kepasifan kita, maka itu salah juga. Kita terlibat dalam sebuah kesalahan yang pasif juga. Dan bukan berarti karena kesalahan pasif itu lebih mendingan daripada kesalahan aktif. Ya, sama-sama salah dan sama-sama tidak bisa dikatakan mendingan. Justru karena diamnya itu, dia tidak mencegah kesalahan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, seperti juga tidak, misalnya kan ada kasus ini hanya sebuah poin inti. Misalnya ada sebuah daerah yang tidak ada lagi obat, tapi warganya itu punya sebuah penyakit yang butuh satu obat. Nah, ternyata ada satu obat yang ternyata obat ini adalah obat terlarang. Kemungkinannya itu 20% akan membuat orang meninggal, dan 80%-nya itu membuat pasien itu selamat. Nah, kalau misalnya pemerintah tidak menyetujui untuk mengedarkan obat terlarang ini, sedangkan negaranya sudah tidak punya obat sama sekali, maka pada saat itu pemerintah terkena omission bias. Kenapa? Karena dengan penyakit yang berbahaya itu, kalau misalnya dibiarkan, maka akan membunuh, maka akan menghilangkan nyawa para rakyat-rakyat itu. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah tidak memberikan obat terlarang ini, maka secara tidak langsung dia membiarkan rakyatnya itu mati. Nah, kalau misalnya dia memberikan obat, ya masih mungkin semuanya sembuh. Kan prinsipnya begini, lebih baik mungkin iya daripada pasti tidak. Kan ini membuat kematian itu lebih pasti. Kan yang itu dilakukan oleh pemerintah ini, itu yang disebabkan oleh omission bias. Diam-diamnya itu membuat keadaan semakin buruk. Nah, bahayanya bias ini, omission bias ini tidak bisa dideteksi secara langsung karena pelakunya tidak melakukan apa-apa, kan dia hanya pasif, hanya diam. Cara mendeteksinya itu kita melihat konteks. Nah, kalau misalnya dia diam dan berbahaya, dan karena diamnya ini ternyata membuat mudorot yang lebih besar, maka pada saat itu dia terkena omission bias. Kalau tidak, ya pasti tidak kena omission bias. Nah, ungkapan ini yang terkenal di barat. Kalau engkau bukan bagian dari sebuah solusi, maka engkau adalah bagian dari masalah itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian dari solusi, maka usahakanlah speak up. Usahakan kalau ada kebatilan, ya tegur. Tapi cara menegurnya lagi diperhatikan. Jangan mentang-mentang karena ada tegur, ya pokoknya depan umum ditegur juga. Enggak. Kita harus lihat sikon. Kita harus tetap bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Karena kalau kita tidak bijaksana dalam menyampaikan kebenaran, orang akan menolak kebenaran itu sendiri. Oke, itu yang ke-23. Itu yang disebut dengan omission bias. Nah, yang ke-24, endowment effect. Nah, ini mirip-mirip sama salah satu bias kemarin, yang kalau kita miliki apapun yang kita punya, maka itu lebih terasa berharga. Nah, tapi ini cenderung kepada orang lain efeknya. Misalnya dalam jual beli di toko lain, di toko-toko kecil. Nah, toko kecil itu membiarkan kita pegang-pegang barangnya. Barang yang dimaksud ini seperti barang jualan dan barang aneh-aneh ya. Barang apa, misalnya makanan-makanan, atau melihat warna-warna minuman. Kita lihat-lihat saja dalam kemasan.
bisa kita pegang. Gunanya apa? Agar kita merasa, oh kita memiliki barang ini. Karena kita merasa bahwa barang itu menjadi milik kita, maka kita akan melihat berharganya barang itu. Karena kita melihat berharganya barang itu, maka kita beli barang itu. Kan kesimpulannya akan sampai ke sana. Sama juga di Mesir itu. Di Mesir itu kan kalau kita kadang-kadang naik bis itu ada orang yang ini penjual apa macam-macam, ada makanan, ada kosmetik atau apa, dia kasih kita, ditaruh di atas paha kita di atas bis. Nah, gunanya apa? Agar kita lihat-lihat bis, bukan bisnya tapi barang itu. Nah, ketika kita sudah lihat barang itu, ya si pemilik barang tadi itu kembali. Kalau misalnya kita beli, kita kasih uang, kalau tidak ya kembalikan barangnya. Gunanya apa tadi? Supaya kita terpengaruh dalam endowment effect. Kita merasa kalau barang yang ditawarkan tadi itu ternyata sesuatu yang berharga. Sebenarnya endowment effect ini tidak semuanya negatif, ada juga yang positif, seperti ketika kita menjadi seorang penjual atau sales. Nah, itu sebuah keuntungan yang positif bagi kita. Tapi kadang-kadang juga bersifat negatif kalau sudah over, sudah merusak keseimbangan. Nah, seperti takut merugi secara berlebihan. Kita tidak mau misalnya memberikan ide kita kepada orang lain, kita merasa rugi. Kenapa? Kalau kita membagikan ide kepada orang lain, kita merasa ide kita itu bisa dicuri oleh orang lain. Itu kan ada perasaan rugi. Kalau misalnya dia sudah dapat, maka ada yang setara dengan saya. Atau misalnya kita punya coklat itu enak, tapi ada orang mau membeli misalnya dengan harga 10.000. Kita tidak mau kasih. Kenapa? Karena kita merasa coklat ini enak, daripada saya kasih, lebih baik saya makan coklat. Padahal kan kalau mau dipikir, uang 10.000 itu bisa menghasilkan lebih dari satu coklat dari yang kita miliki. Nah, itu endowment effect. Kalau secara berlebihan itu tidak bagus, itu negatif. Tapi pada hal-hal tertentu itu bagus, seperti marketing tadi. Jadi ini saja 3 bias yang saya bahas. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang salah. Silahkan diralat kalau salah di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lam.